Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru penggerak Indonesia. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Saya Sumiati, CKB Angkatan 9, Kabupaten Lampung Selatan, SMP Negeri 2 Meru Mataram. Ini adalah aksi nyata saya, modul 1.4 tentang disiplin positif. Di modul ini ada beberapa teori luar biasa yang saya pelajari. Di antaranya adalah teori tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan. Selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya tentang restitusi 5 posisi kontrol guru. Teori selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Baiklah, sebagai pembuka dalam aksi nyata saya, yang perlu saya sampaikan di sini adalah belajar adalah sesuatu yang penting. Dengan belajar kita mendapatkan ilmu, dan belajarlah dengan bahagia. Itu. Perjalanan saya dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 ini didampingi oleh Bapak Edwin Agustin, MPD. Beliau adalah fasilitator kami yang dengan semangat selalu membimbing, mengingatkan, dan memberikan terbaik untuk kami dalam setiap pertemuan di ruang Zoom. Dan menjadi contoh yang baik bagi kami agar nantinya apa yang beliau cita-citakan dapat kami laksanakan. Dan yang kedua adalah Bapak Aibnu Tarom SPDI. Beliau adalah pengajar praktik kami di pendidikan guru penggerak ini dengan semangat yang besar, selalu mendukung dan memotivasi kami untuk janganlah belajar, berusaha dengan semampunya, harus mempunyai target yang maksimal. Beliau berdua lah yang nantinya sampai selesai akan mendampingi saya. Semoga apa yang beliau berdua harapkan dapat saya penuhi. Latar belakang yang menjadi dasar saya dalam membuat aksi nyata disiplin positif modul 1.4 ini adalah karena
perilaku, ya, perilaku yang ditunjukkan oleh anak-anak kami di SMP Negeri 2 Merbau Mataram ini masih nampak beberapa siswa yang menunjukkan perilaku kurang menyenangkan, yang saya pikir itu perlu ditindaklanjuti, karena kalau itu salah penanganan atau tidak ditindaklanjuti, nantinya akan menjadi pengaruh negatif bagi siswa-siswa yang lain. Kemudian karena program disiplin positif ini baru dari pemerintah, jadi belum ada program di sekolahan kami untuk menindaklanjuti perilaku siswa yang kurang menyenangkan itu harus seperti apa, bagaimana cara untuk menanganinya dengan tepat. Selama ini sudah ditangani, cuma kita harus menggunakan teori yang terbaru dan program yang terbaru dari Kemendikbudristek melalui pendidikan guru penggerak. Selanjutnya masih nampak guru di tempat kami ini yang memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan, kemudian penghargaan berupa hadiah ataupun reward atau apresiasi yang ditunjukkan di depan umum. Jadi ini membuat siswa-siswa yang lain itu tidak percaya diri. Jadi ini masih nampak di sekolah kami, dan menurut teori disiplin positif ini dampak panjang dan jangka pendek dan jangka panjangnya akan berpengaruh pada siswa. Kurang baik ya, akan menjadikan siswa kurang percaya diri dan juga akan membuat siswa dendam dengan hukuman yang diberikan oleh guru. Dalam tujuan aksi nyata ini, yang pertama adalah terwujudnya perilaku siswa yang menunjukkan nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah terciptanya program untuk menindaklanjuti perilaku siswa yang kurang menyenangkan, yaitu adanya keyakinan kelas di setiap kelas. Yang ketiga adalah semua guru menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan atau kegagalan perilaku anak. Berikut adalah aksi nyata yang sudah saya lakukan, yaitu diseminasi budaya positif, kemudian pembuatan keyakinan kelas, dan praktek segitiga restitusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang meluangkan waktu untuk program saya, yaitu mendiseminasikan program guru penggerak calon angkatan 9, calon guru penggerak angkatan 9 tentang disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, ini adalah modul 1.4 yang ada di pendidikan guru penggerak saat ini. Jadi yang tadi Pak, disiplin positif itu sudah mulai digerakkan di setiap instansi pendidikan. Apa itu disiplin positif? Adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman atau imbalan. Itulah. Jadi pemerintah sekarang sedang menggencarkan hal ini. Kemudian next Mbak.
Apa saja sih disiplin yang ada di disiplin positif itu? Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Tanggung jawab, keadilan, integritas, kemudian disiplin, kerapian, kemudian rasa syukur, tulus hati, dan berprinsip. Itu adalah nilai-nilai universal yang ada pada setiap manusia. Pada dasarnya punya seperti itu. Kemudian next, Mbak. Yang kedua adalah teori, Mbak. Teori motivasi. Sambil diedit, Mbak. Teori motivasi. Ada dua motivasi, jenis motivasi yang ada pada diri manusia, khususnya anak. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik atau eksternal. Contohnya, dia mau bermotivasi, semangat, berpartisipasi karena hadiah, jadi bukan dari dalam diri. Kemudian belajar karena tuntutan pekerjaan, yang penting gue selesai gitu. Kemudian menghabiskan waktu karena meningkatkan status sosial. Nah, jadi itu motivasi ekstrinsik di luar dari dalam diri. Kemudian jenis motivasi kedua adalah intrinsik, yaitu dari dalam diri untuk mencapai suatu dan memuaskan diri sendiri, ya. Kemudian tanpa dipengaruhi oleh imbalan dari faktor eksternal. Nah, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa, biasanya kita ada teori tentang segitiga restitusi, yang akan kita bahas, ya, bagaimana cara menangani anak menggunakan segitiga restitusi itu. Next, Mbak. Kemudian yang selanjutnya, disiplin positif itu kita harus menciptakan atau membuat keyakinan kelas di setiap kelas. Apa itu keyakinan kelas? Metode atau cara untuk menumbuhkan, ya, menimbulkan kembali disiplin positif yang ada pada diri anak. Apa tadi? Kebajikan universal tadi yang ada dalam diri manusia. Contohnya, jadi kalau kita mau bikin keyakinan kelas itu jangan ada kata jangan membuang sampah dan aturan, ya. Dan di situ nanti dia akan harus berubah sikapnya karena harus melakukan itu karena ada instruksi jangan. Nah, tapi kita harus menunjukkan dari dalam diri. Nah, contohnya hadir di sekolah tepat waktu misalnya, bukan jangan hadir, jangan terlambat hadir di sekolah. Jadi kita harus memotivasi, yang akan menimbulkan motivasi intrinsik tadi. Kemudian contohnya mendengarkan orang lain berbicara. Jadi dalam kelas itu ada kata mendengarkan orang lain berbicara. Kemudian menghormati dan saling membantu. Duduk pada porsi yang disediakan, membuang sampah pada tempat yang akan kita diterapkan oleh pemerintah untuk dan salah satu cara membuat keyakinan. Kemudian, Mbak. Kemudian kita harus mengetahui kebutuhan dasar siswa. Pertama, dia bisa bertahan hidup. Bertahan hidup itu berarti ada yang punya hak hidup, untuk melakukan pembelajaran, untuk misalkan hidup, gitu ya. Kemudian kasih sayang dan diterima. Jadi mereka itu ingin dikasih sayang dan diterima di kelas itu oleh temannya, oleh teman kelompoknya, oleh gurunya. Itu kebutuhan dasar siswa. Dan penguasaan itu apa? Dia ingin loh dilihat, misalkan ya, kita benar nggak? Dia ingin dinilai dirinya itu mempunyai penguasaan atas materi dan semua materi yang diajarkan. Sebenarnya kebutuhan dasar manusia seperti itu siswa, ya. Ingin benar loh apa yang disampaikan. Ingin terlihat menguasai. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan ini dia mau bebasnya di sini bukan bebas gajah mau gitu, bukan, ya, maksudnya bebas dalam mungkin belajar dalam kehidupan dan kesenangan. Ini yang penting juga, kita harus menciptakan belajar dan kemudian hal yang selanjutnya adalah eksekusi atau 5 posisi kontrol guru atau pendidik. Di sini mana sih yang Bapak Ibu terapkan selama ini? Ada
membuat rasa bersalah siswa atau kasih teman atau pemantau atau manajer. Kalau penghukum membuat rasa bersalah sudah paham ya tadi ya. Nah, ya, gitu kan ya. Kamu tuh sebenarnya hukumnya begini, kamu nggak boleh ini. Nah, membuat rasa bersalah, atau itu menghukum. Baik. Tapi setelah ya, kalau terima kasih juga kan belum boleh ada di dalam dan teman itu kenapa bisa kita sering beri teman ya tapi ternyata ada yang lebih jelas lagi belum jadi kita sebagai nah itu apa nah itu nanti akan diterapkan di tiga restitusi ya ini yang mbak jadi tiga restitusi yang terakhir tiga cara menangani permasalahan anak yaitu menstabilkan motivasi, validasi tindakan yang salah, mendayakan keyakinan. Nah ini, satu menstabilkan identitas. Kalau kita menerapkan tiga item ini untuk menangani anak, berarti kita sudah menjadi manajer. Fungsi kita sudah sebagai manajer. Nah, itulah yang diinginkan, yang diharapkan oleh kita. Jadi kita harus menangani anak itu pelan-pelan dan tepat dan tepat sasaran. Kita ada teori yang di situ. Seperti apa ya? Menstabilkan depresi itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan sebagai dari pembelajaran. Menggeser identitas hidup dari identitas gagal ke sukses. Jangan mengikuti hidup yang sedang mengalami identitas gagal. Sedang mengalami kesalahan ya. Dia salah, misalkan apa ya? Kalian itu tawuran ya. Tawurannya salah. Jadi sudah salah salah lagi gitu sama dulu. Cara bikin caranya bagaimana? Ada beberapa pertanyaan yang itu adalah menstabilkan bahwa dia benar loh melakukan kesalahan dengan cara-cara yang bagaimana kita melakukan. Membuat kesalahan itu sesuatu yang jam-jam-jam-jamnya gitu. Ya ampun, tidak boleh ini. Bukan manusia tidak ada yang sempurna. Kita malam-malam ya kalau bahasa Jawa ada 5 contoh di sini untuk stabilitas ya. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Apa maksudnya di sini? Jadi benar loh kalau apa tidak menjadi salah benar kita benarkan tetapi dengan bahasa ya. Bagaimana caranya? Kamu bisa saja nak tidak berubah katanya apa yang dapat siswa itu ya salah tapi ternyata ada yang bagus lebih lagi tapi itu adalah bahasa ngayam-ngayam bahasa Jawanya lah ya. Oh bukan apanya tanpa suatu alasan tertentu kan? Pasti kamu punya alasan kenapa kalau kamu itu tawuran apa kamu kok ngajak teman gitu. Kemudian selanjutnya enggak. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah yang ketiga restitusi. Jadi sebagai keluarga kelas apa yang kita yakini. Nah, ini kembali lagi ya tentang kelas. Misalkan kalau melakukan keyakinan kelasnya ini apa sih? Harus saling menunjukkan keyakinan kelas ini. Bagaimana caranya? Dengan melakukan pertanyaan apa yang kelas tangkap di kelasnya. Oh ini loh bu, kita harus menghormati apanya kalau kamu menggunakan itu artinya kalau menghormati atau menghormati itu tidak kan jelas seperti itu kita menghormati yang tahu loh kalau kamu menjadi seperti apa sih sebenarnya? Apakah menjadi nakal tawuran bukan? Jawaban anak enggak aku ingin menjadi orang yang kita yang memang itu adalah keyakinan dan keyakinan kalau mereka adalah menanyakan keyakinan dari anak mereka tidak mampu merupakan tidak dan apa keyakinan yang harus dia perbaiki tuntaskan. Oke, seperti itu
sekaligus yang dapat saya sampaikan ini adalah poin-poin penting dalam disiplin positif yang harus ada di instansi pendidikan yang mau baik. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Iya. Ini saya kan wali kelas kalian ya. Mari kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya. Kita buat itu untuk apa? Keyakinan kelas itu berisikan tentang tujuan, nilai-nilai yang ada di diri kalian, ya, nilai kebajikan. Contohnya apa? Tanggung jawab, jujur, kerjasama, peduli, ya. Kemudian ada nilai disiplin, ya. Itu namanya nilai-nilai yang ada pada manusia. Nah, sekarang Ibu akan bagaimana caranya biar kelas ini mempunyai nilai-nilai kebajikan. Dengan cara apa? Membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, contohnya seperti ini. Ibu akan mencontohkan sebelum kita membuat keyakinan, kemarin kita sudah membuat peraturan kelas ya. Nah, misalkan apa peraturan kelasnya? Jangan datang terlambat. Untuk membuat keyakinan kelas, kalimat ini kita positifkan. Jadi buat kalimat yang isinya sama-sama agar kita disiplin. Apa? Contohnya kalimat yang bagus. Nah, datang tepat waktu. Oke, itu ya. Nah, jangan ada kata jangan. Dari mana? Dari belakang. Nah, datang tepat waktu. Sekarang ibu akan bagi, ya. Bagi ini. Silakan kalian tulis. Satu kelompok, 2 orang satu saja tulis. Kita buat untuk kita jadikan kesepakatan keyakinan ke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Jangan ada kata jangan. Pokoknya kalimat yang positif saja. Ya. Kalau contohnya selain ini apa? Kira-kira. Kalau kebersihan gimana? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Ya, kalimat yang bagus bagaimana? Lebih baik membuang sampah pada tempatnya. Boleh ya? Ini 2. Silakan membuat keyakinan kelas. Oke. Dibuat diskusiin. Dibuat. Ayo, silakan apapun. Ada yang kejujuran ya, nilainya ada kejujuran, disiplin, terus kesehatan, kebersihan itu ada. Kemudian kerapian itu nilai kebajikan pada diri manusia. Sekarang dibuat di situ. Satu saja. Satu kelompok satu saja. Ayo, tapi yang bagus ya. Kalimat positif. Ada kan? Nilai kebajikan tadi apa saja? Jujur, disiplin, rapi, tanggung jawab. Terus apa? Kebersihan, kesehatan. Itu pokoknya itu yang harus ada di kelas ini. Iya, satu saja. Iya, satu. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8, 9, 10, 11 ada 11 nanti ya. Kita dapat 11 keyakinan ke nanti kita disepakati itu ya. Ayo deh buat yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan, kejujuran, tanggung jawab, peduli. Tanggung jawab itu nggak boleh memegang atau mengambil barang tanpa izin. Nah, gimana itu kalimatnya? Kalau kebersihan, misalnya tidak boleh meludah sembarangan, tidak boleh. Itu kan kalimat perintahnya ya. Untuk positifnya gimana? Meludahlah di tempat yang tersedia. Jangan di atas apa namanya terami kalau mudah. Ya kan? Apalagi kesehatan itu kesehatan, kebersihan. Itu nilai kebajikannya. Ya. Sudah selesai. Nggak boleh kata jangan. Nanti ya. Sudah selesai nak? Sudah, kamu sudah lah. Belum. Membawa buku sesuai dengan Ada yang punya instalasi kan? membuat buku sesuai Ada yang punya instalasi? Mana? ini dua Pak. Ya. Jadi dipasang ada Ini ilustrasi ini. Gak ada yang punya penting. Ayo, siapa yang mau membacakan orang? Siapa nih? Membacakan. Ya, yang pertama. Yang pertama, membawa buku sesuai jadwal. Yang kedua, berpakaian dengan rapi. Yang ketiga, memotong buku setiap minggu sekali. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan kelas. Yang kelima, melaksanakan piket sesuai jadwal. Yang keenam, buanglah sampah pada tempatnya. Yang ketujuh, melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Yang kedelapan, memakai pakaian sekolah yang sopan dan rapi. Yang kesembilan, membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis-jenisnya. Yang kesepuluh, memakai seragam sesuai jadwal. Yang ke-11, membuang sampah pada tempatnya.
Yang ke-12, kita wajib melaksanakan piket kelas. Yang ke-13, ketika menemukan sebuah barang, maka harus dipertanyakan barang tersebut milik siapa. Oke. Ini ada yang double-double ya. Nanti kita sortir lagi yang 2, intinya 2, nanti kita ambil satu. Oke. Silahkan, terima kasih, Vanes. Oke. Jadi apa tujuan kita membuat kegiatan kelas? Membiasakan untuk membiasakan perilaku baik sesuai nilai-nilai kebajikan yang ada pada manusia. Apa saja? Disiplin, rajin ya, jujur, tanggung jawab, kebersihan, terus kesehatan, terus toleransi ada nggak? Oke, itu saja. Minimal kita sudah berusaha. Jadi kalau nilai-nilai itu ada pada diri kalian dengan sendirinya, tanpa terpaksa, tanpa mengharapkan hadiah, imbalan, penghargaan, tanpa ada paksaan, tanpa ada peraturan, mudah-mudahan nanti kelas kita aman dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Oke, itu saja. Terima kasih untuk kerjasamanya. Mulai besok kita akan terapkan keyakinan kelas ini dengan baik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, Bu. Bagaimana perasaan kamu setelah keyakinan kelas? Menurutmu, mengapa keyakinan kelas tersebut dijalankan? Demi kebaikan bersama. Murid yang kedua, namanya Bani, si kelas 7F. Bani, ya, bagaimana perasaan kamu setelah membuat keyakinan kelas? Kebaikan sangat tenang. Menurutmu, mengapa keyakinan kelas ini sangat penting dilakukan? Karena dapat berperilaku baik. Gitu, ya. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Iya. Ini Dimas. Kamu Dimas? Kamu Fani. Sally. Iya. Kelas apa namanya Fani ya? Sally dan Dimas. Ya. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa ibu kenapa kamu sampai di sini? Apa? Hah? Kamu pacaran gelas, terus kamu kenapa? Kamu pacaran gelas. Pada jam belajar? Hah? Istirahat. Gitu. Ya, sebenarnya gimana ya nak ya? Namanya pacaran sama si SMP itu ya bisa dikatakan wajar, bisa dikatakan juga enggak sih. Kalau pacaran itu kalau menurut agama itu ya boleh kan? Nah, tapi banyak kan siswa-siswa sekarang ini ya kan gitu aja kan. Tapi nak sebenarnya kenapa sih kalian, alasannya apa sih kok mau pacaran dulu di usia SMP ini? Usia berapa tahun? Kamu? 12 tahun ya, 12 sampai 11 sampai 12 tahun. Alasannya kenapa pacaran gitu?
Sally, dijelaskan kenapa kamu mau harus pacaran di usia 11 sampai 13 di usia SMP gitu. Bisa sebutkan alasannya, karena senang atau karena suka sama Sally dan senang pacaran? Hah? Terus kamu Karena suka Bu. suka sama si Mas? Apa suka pacaran biar dibilang orang pacaran gitu? Enggak, karena suka sama Dimas. Enggak peduli orang ngomong apa gitu. Terus yang bisa terlihat kamu merasa senang ya? Enggak, masih tawaran dulu. Tapi ada nggak pihak yang dirugikan waktu kalian pacaran di kelas ya? Di kelas kan? Mana? Ada yang dirugikan nggak di kelas kalau melihat kalian pacaran? Ada. Menurut kamu tadi apa? Siapa yang dirugikan? Teman sekelas. Letak ruginya di mana? Risih. Risih, lihat kalian. Ada lagi? Risih itu karena kenapa? Apakah itu perbuatan yang baik? Santun? Melanggar norma-norma agama? Iya, menurut kalian seperti itu. Terus, kira-kira kalian sudah tahu itu berarti kesepakatan kelas kalian punya ya, dilarang untuk melanggar masuk apa tadi? Norma-norma agama. Lihat lagi, mengganggu orang lain nggak? Berarti menciptakan ketidaknya. Berarti tindakan kalian kira-kira pasalnya itu mencerminkan itu tidak? Tidak. Hah? Mencerminkan norma-norma agama nggak tindakan kalian pasalnya itu? Tidak mencerminkan kan? Berarti melanggar dong. Tidak sesuai dengan peraturan sama keyakinan kelas kalian ya. Kesepakatan kelas. Tidaknya. Jadi sekarang apa yang ingin kalian lakukan? Solusinya apa kira-kira? Tidak pacaran? Kamu? Tidak pacaran di kelas sampai tetap pacaran atau menyelesaikan sudahin pacaran dan tidak pacaran di kelas? Sudahin pacaran. Berarti kalau tidak pacaran artinya berteman. Ya. Benar, itu solusinya. Terus apa lagi solusinya? Kalau kalian mengganggu orang lain berarti kalian harus apa? Kalian minta maaf. Karena kenapa kalau minta maaf? Penyamaran kelas selama ini. Ya, itu. Emang selama ini ada yang protes? Ada. Kayak apa protesnya? Teman-teman kalian. Gitu. Terus kalian pernah nggak dimarahin dengan teman-temannya? Pernah? Gimana marahin kalimatnya? Ngomong baik-baik. Ngomongnya baik-baik. Gimana? Contohnya? Masih ingat nggak? Sudah lama. Ya, tetaplah ya. Tetaplah itu suatu kesalahan. Jadi yang harus kalian lakukan itu kan jodoh sekarang ya. Berarti menurut kalian pacaran itu adalah hal yang tidak kalian boleh pacaran kalau sudah dewasa, tidak merugikan orang. Oke, gitu saja ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya lebih perhatian ya. Waalaikumsalam. Kamu Firta? Iya Bu. Apa kabar? Baik. Kamu tahu kenapa dipanggil? Tahu. Kenapa? Kasus tawuran sama Vanessa. Sama anak Vanessa. Bani Salim. Tawuran. Itu kasus yang tidak biasa ya, Firta ya. Itu
sudah menjurus ke kekerasan sebenarnya ya, tawuran. Terus ya sebenarnya kalau berkelahi itu diperbolehkan nggak apa-apa, tetapi konteksnya harus kamu eh, ini kita mempertahankan diri. Misalkan kalau kamu berampok boleh berkelahi ya, misalkan kamu dibegal kamu boleh, kalau kamu berani berkelahi itu namanya berkelahi ya, tawuran. Nah terus kamu pasti punya alasan kita kenapa kamu tawuran, alasannya apa? Tidak ada diajak sama sama. Alasannya karena Diajak sama sama. diajak tawuran sama Sama. barisan itu alasan kamu. Nah terus kalau tawuran itu eh, kamu itu merasa senang melakukan hal itu atau enggak? Enggak. Enggak. Itu menurut kamu itu merugikan orang lain enggak? Merugikan dalam bentuk bagaimana? Karena kalau kita orang bisa membuat luka. Kita umum yang keras sudah umumnya Bisa membuat luka. luka. Kemarin ada sampai luka enggak? Ada. Enggak jadi. Ada di desain sama polisi. Polisinya dari mana itu? Nggak tahu temannya itu. Pas lewat di situ. Memang. Terus kalau misalkan tawuran itu kan hal yang buruk ya, itu ada di kesepakatan keyakinan kelas kamu nggak? Ada? Nggak ada. Maksudnya nggak boleh berantem itu ada kan di kesepakatan kelasnya? Ada. Nah itu kalau ada keyakinan apa itu harusnya? Yang harus kamu pahami, yang harus kamu tunjukkan. Kamu harus bersikap baik dengan teman kan? Nah itu keyakinan kelas kamu. Kemudian apa contohnya kalau kamu baik sama teman kamu? Nggak tawuran itu gimana contohnya? Membantu Usaha, terus apa lagi? Biar nggak tawuran, bersikap baik sama teman kan? Itu keyakinan kelas kamu. Terus menghormati sama teman. Jadi kalau kamu menghormati sama teman itu akan terjadi tawuran nggak kira-kira? Enggak. Jadi kamu sudah tahu ya. Jadi yang harus kamu lakukan apa? Kenapa terjadi tawuran itu? Terus besok langkah kamu ngapain? Nunggu informasi dari terus dari pensalin. Terus nanti kamu merasa pengen melakukan tawuran lagi nggak? Berarti saling menghormati, saling memaafkan ya. Itu sudah, itu yang akan kamu lakukan. Oke, baiklah kita ya. Jadi sekarang kamu sudah tahu bahwa tawuran itu hal yang tidak baik ya. Kemudian yang ingin kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kamu, yaitu kamu mau menghormati bersama teman, kemudian saling meminta maaf. Oke, terima kasih ya. Nah, kita sama-sama untuk menyelesaikan masalah ini ya. Dan mengganggu kenyamanan teman sekelas. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah saya melakukan aksi nyata disiplin positif di sekolah saya, simulasi pemaparan pemahaman disiplin positif dengan teman sejawat guru-guru di sekolah saya, kemudian membuat keyakinan kelas bersama murid saya, kemudian mempraktekkan sertifikat restitusi pada salah satu ketiga murid saya yang memang benar-benar bermasalah di sekolah saya pada waktu itu. Jadi memang kesimpulannya saya sangat senang dan bangga kepada diri saya sendiri karena telah memulai hal baru tentang disiplin positif pada siswa saya sendiri, kemudian memulai hal baik dengan diseminasi dan juga melakukan pendekatan beasiswa ya tentang perilaku itu dengan senang hati, kemudian demi perilaku baik anak ini memang sangat penting meluangkan waktu kita di sela-sela waktu luang kita ya, untuk meneladani lah ya. Kemudian semoga kedepannya saya selalu dapat menggunakan ilmu dan pemahaman disiplin positif ini pada siswa saya dan sekolah saya secara umumnya. Dan yang bagian terpenting adalah senantiasa istiqomah berkelanjutan tentang keyakinan kelas untuk menumbuhkan perilaku kebajikan universal yang ada di diri manusia yang kita mulai pembiasaannya dari siswa, dari sejak umur mereka masih sekolah. Diharapkan kedepannya pada saat mereka dewasa mereka sudah terbiasa untuk berperilaku kebajikan pada siapapun dan dimanapun mereka berada. Kemudian semua guru dan warga sekolah bersama-sama dapat menerapkan disiplin positif, dapat kita saling berkolaborasi, kemudian menemukan hal-hal baru yang terus akan program disiplin positif sekolahan ini terus akan berjalan dengan baik dari waktu ke waktu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yang dapat saya sampaikan adalah kesimpulan dari aksi nyata yang saya lakukan. Jadi pendidik bukan hanya memberikan ilmu, tapi dapat mempunyai banyak peran dalam pekerjaannya. Dan tidak hanya pekerjaan, tetapi juga pengabdian yang tinggi untuk negeri. Pengabdian inilah yang disebut menghamba pada peserta didik. Berbagai tanggung jawab yang sekaligus menjadi satu dalam belajar itulah yang perlu untuk guru banyak belajar teori dan prakteknya. Jiwa pendidik yang ada pada guru yang memotivasinya untuk tak lelah berusaha dan berkarya, memberikan yang terbaik seperti mampu menerapkan budaya positif dengan membiasakan siswa berlaku sesuai dengan nilai kebajikan. Ngomong siswa yang segitiga restitusi, melayani kebutuhan belajar siswa, dan menumbuhkan motivasi dan minat siswa untuk belajar. Salam guru penggerak, tergerak dan menggerakkan. Yuk, tadi sudah 102. Belum, sudah sarapan? Jadi sudah sarapan?
sholat subuh ya. Oke, ini buku materi pertama sudah. Materi dua kamu kemana? Nggak ada catatannya. Nggak berangkat. Kalau memang tidak berangkat, kenapa? Sakit? Hah? Sakit. Kalau memang sakit, jadi kamu harus menjemput teman, nggak pulang, dan saudaranya itu balikan. Ya, oke, oke. Ya. Ya, tadi adalah video di mana saya sebagai guru tak lupa juga memberikan perhatian tentang berbicara memeriksa berbicara, kemudian menanyakan kesiapan belajar, kemudian menanyakan persiapan berangkat sekolah, apakah sudah melaksanakan sholat subuh ataukah sudah sarapan atau belum. Kalau belum sarapan, nanti bagaimana sarapannya di sekolahan, apa saja yang sering mereka makan. Kemudian banyak hal yang bisa guru lakukan sebelum pembelajaran dimulai. Hal-hal seperti itu dapat memotivasi siswa untuk menumbuhkan rasa senang pada guru kita karena perhatian kita. Itulah salah satu yang saya maksudkan dalam proses tadi. Jadi tugas guru tidak hanya mengajar, tetapi banyak peran yang bisa dilakukan. Baiklah, salam guru hebat, salam bahagia, bergerak, menggerakkan. Merdeka belajar, jaya pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan untuk kita semua menjadi calon guru penggerak, melaksanakan pendidikan calon guru penggerak, lakukan dengan bahagia, menjadi guru penggerak, jalani dan laksanakan tugas dengan bahagia demi semua siswa kita.